Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang membahas materi memori eksternal. Di sini ada 3 pemateri. Yang pertama ada Lara Aulia Putri, yang kedua ada Tommy Arik, dan yang ketiga ada Zahwa Aulia Ananda. Berbicara tentang memori eksternal, memori ini bersifat non-valid yang dimana data yang disimpan di dalamnya tidak akan hilang ketika sistem mati. Adapun beberapa tujuan dari mempelajari materi ini, yang pertama, memahami peran penting memori eksternal, yang kedua, meningkatkan kapasitas penyimpan data, yang ketiga, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya backup data, yang keempat, mengetahui tipe dan jenis memori eksternal, yang kelima, mengetahui kelebihan dan kelemahan memori eksternal. Nah, pengertian memori eksternal itu sendiri adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen di luar komputer. Artinya, berbeda dengan memori internal yang bersifat volatil dan datanya hilang saat komputer dimatikan. Memori eksternal ini juga memungkinkan Anda menyimpan data secara permanen dan dapat diakses kapan saja. Selanjutnya, tipe-tipe memori eksternal. Nah, yang pertama ada magnetic disk. Magnetic disk ini adalah piringan bundar yang terbuat dari bahan tertentu seperti logam atau plastik dengan permukaan yang dilapisi bahan yang dapat dimagnetisasikan. Nah, yang kedua ini ada optical disk. Optical disk ini adalah media penyimpanan data yang menggunakan sinar laser atau gelombang elektromagnetik untuk membaca dan menulis informasi. Dan yang terakhir ada magnetic tape atau pita magnetik. Sistem pita magnetik menggunakan teknik pembacaan dan penulisan yang identik dengan sistem disk magnetik. Adapun juga sistem pita baru menggunakan 18 atau 36 track sebagai penyesuaian terhadap lebar Word dalam format digital. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis memori eksternal. Di sini ada beberapa jenis-jenis memori eksternal. Yang pertama ada hard disk, perangkat penyimpanan magnetik yang terpasang di dalam komputer. Kapasitasnya besar dan harganya relatif murah, namun kecepatan aksesnya lebih lambat dibandingkan SSD. Contohnya itu seperti film, musik, dan game. Yang kedua ada SSD, perangkat penyimpanan yang menggunakan memori flash, tidak memiliki bagian yang bergerak, kecepatan aksesnya jauh lebih cepat dibandingkan HDD, namun harganya lebih mahal dan kapasitasnya lebih kecil. Contohnya menyimpan file-file dan mengedit video. Yang ketiga ada flash disk, yang dimana perangkat penyimpanan portable yang menggunakan memori flash. Kapasitasnya beragam dan mudah dibawa, namun harganya per GB lebih mahal dibandingkan HDD dan SSD. Contohnya seperti dokumen, foto, dan video. Yang keempat ada memory card. Perangkat penyimpanan portable yang digunakan pada perangkat seperti kamera, smartphone, dan konsol game. Kapasitasnya beragam dan mudah dibawa, namun harganya per GB lebih mahal dibandingkan HDD dan SSD. Contohnya seperti foto dan video. Nah, yang kelima ada cloud storage, layanan penyimpanan data online yang dapat diakses dari mana saja. Kapasitasnya beragam dan mudah diakses, namun membutuhkan koneksi internet dan biaya berlangganan. Adapun contohnya seperti film dan dokumen. Nah, yang terakhir ada optical disc atau CD, DVD, dan juga Blu-ray. Perangkat penyimpanan data optik yang dapat dibaca dan ditulis menggunakan laser, kapasitasnya besar, atau Blu-ray, dan tahan lama. Namun kecepatan aksesnya lambat dan mudah tergores. Contohnya musik dan juga film. Selanjutnya ada fungsi memori eksternal. Nah, yang pertama ada penyimpanan data secara permanen. Contohnya menyimpan foto dan juga video. Yang kedua ada meningkatkan kapasitas penyimpanan komputer. Contohnya menambahkan ruang penyimpanan untuk file. Nah, yang ketiga memindahkan data antar perangkat. Contohnya memindahkan file dari komputer ke laptop.
Yang keempat ada data penting, contohnya membuat salinan data penting untuk menghindari kehilangan data. Nah yang terakhir, berbagi data dengan orang lain, memberikan file kepada teman. Selanjutnya ada kelebihan memori eksternal. Nah yang pertama ada kapasitas penyimpanan besar. Memori eksternal menawarkan ruang penyimpanan yang jauh lebih luas dibandingkan memori internal perangkat. Nah yang kedua ada mobilitas. Beberapa jenis memori eksternal seperti flash disk sangat portable dan mudah dibawa kemana aja. Nah yang ketiga memindahkan data. Memori eksternal memudahkan Anda untuk memindahkan data antar perangkat dengan cepat. Nah yang terakhir ada backup data. Memori internal menjadi solusi yang tepat untuk membackup data dan mencegah kehilangan data yang penting. Sedangkan kelemahan memori eksternal ada resiko kerusakan, kehilangan memori eksternal rentan terhadap kerusakan fisik atau bahkan hilang. Nah, yang kedua, ketergantungan port. Kebanyakan memori eksternal memerlukan port USB untuk terhubung ke perangkat. Nah, yang ketiga, harga. Biaya per GB penyimpanan memori eksternal umumnya lebih mahal daripada memori internal. Nah, yang terakhir, kapasitas terbatas. Kapasitas penyimpanan cloud stroke biasanya terbatas pada paket yang Anda pilih. Jadi kesimpulan dari materi ini, mempelajari memori eksternal memiliki banyak manfaat bagi pengguna komputer dan solusi penting untuk mengatasi keterbatasan kapasitas penyimpanan internal perangkat. Pengetahuan ini dapat membantu kita menggunakan komputer dengan optimal, memilih perangkat penyimpanan tepat, melindungi data, transfer data antar perangkat, dan membackup data. Terima kasih telah menonton. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.